ternyata perhitungan saya kemarin itu menggunakan cara ini, ya kan? Dan ternyata perhitungan ini salah. Kenapa salah? Nah, saya jelaskan. Halo semuanya, selamat datang di channel IQS. Jadi ceritanya kemarin itu saya habis ngeborong Wearmesh, tapi ternyata tekor. Kenapa tekor? Nah, dalam video ini saya akan sampaikan kenapa bisa tekor. Nah, sebelum ngeborong Wearmesh, yang pertama kita harus tahu dulu harga Wearmeshnya, ya kan? Jadi kita harus hafal nih harga Wearmeshnya ya. Kalau nggak hafal, tinggal telepon aja toko material, kita pasti akan dikasih tahu harganya berapa. Nah, di sini kebetulan kemarin itu pakai yang M6 ya. Wearmesh M6 itu harganya 312.000 per lembar. Nah, untuk Wearmesh ya, harganya ini per lembar. Nah, untuk per lembarnya itu ukuran 2,1 kali 5,4 meter. Berarti sekitar 11,34 meter persegi. Nah, jadi di sini kita sudah tahu nih, berarti kan per meter perseginya kita sudah tahu nih 312.000 dibagi 11,34, maka kita akan tahu harga per meter perseginya. Oke, ini harga Wearmesh ya kan, udah tahu kan? Nah, sekarang ternyata untuk perhitungannya ini sudah benar seperti ini, tapi untuk perhitungan volume Wearmeshnya sendiri ini tidak bisa langsung ya, maksudnya tidak bisa langsung itu seperti ini. Misal kita ada lantai yang mau kita cor pakai Wearmesh 2 lapis 4x4 ya kan, berarti kan di sini sama dengan 4x4, ini sama dengan 16. Berarti kalau 2 lapis atau 2 layer berarti kan kali 2 sama dengan 32 meter persegi. Kalau kita hitung secara langsung ya untuk kebutuhan materialnya, berarti kan 32 meter persegi ini kita bagi 11,34 meter persegi ya kan, karena per lembar kan. Nah, ini totalnya sekitar 2,88 lembar. Berarti kita belinya kan sekitar 3 lembar Wearmesh M6 untuk kebutuhan ini ya, 2 lapis ya kan. Nah, ternyata perhitungan saya kemarin itu menggunakan cara ini ya kan, dan ternyata perhitungan ini salah. Kenapa salah? Nah, saya jelaskan. Saya hapus dulu. Salahnya itu adalah yang pertama ya kan, saya tidak memperhitungkan overlap. Nah, overlap itu apa? Jadi gini, ini ada Wearmesh ya kan, panjang lebarnya 2,1 ya kan. Terus kalau kita mau nyambung lagi, ini kan tadi kan kita 4x4 ya, berarti kan totalnya sebenarnya kan luasnya ini kan 4x4. Nah, anggaplah di sini 4. Nah, ini 4 meter, berarti kan ini 2,1 ya kan. Nah, berarti kan kita kurang 1,9 lagi. Nah, dalam pelaksanaannya pemasangan Wearmesh itu harus numpuk nih di sini. Nah, inilah yang namanya overlap. Nah, ini tidak saya hitung kemarin. Makanya saya bilang perhitungan tadi itu salah ya kan. Jadi kebutuhan materialnya itu saya pikir 2,88 lembar, udah saya lebihin 2,88, kita ordernya kan 3 lembar ya kan, itu udah termasuk lebih secara volume kan, tapi ternyata tetap kurang ketika dipasang di 4x4 ini, 2 lapis ya, ini 2 lapis ya kan, ini masih kurang ya kan. Jadi butuhnya itu adalah 4 lembar. Nah, kalau kita sudah kurang 1 lembar, tadi kan hitungannya 3 lembar, udah kurang 3 lembar, berarti di sini aja saya sudah rugi 312.000. Ya memang Wearmeshnya masih sisa, tapi kan buat apa kita Wearmesh sisa potongan itu, tidak bisa digunakan, dijual ke rongsokan juga paling dihitung per kilo paling 1.000 ya kan. Nah, di sini saya rugi udah 312.000 gara-gara overlap ini di material ya. Itu yang pertama. Ini saya hapus. Kemudian ya, penyebab yang saya kerugian yang kedua itu adalah spacebar.
Nah, space bar ini apa? Space ini spasi, bar ini besinya, berarti kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu besi spasi ya. Besi spasi itu gini, jadi misalkan lantai kita yang kita mau cor ini, misalkan ini tebalnya 12 cm ya kan. Wire mesh tadi kan 2 layer ya, nanti kalau 2 layer berarti di atas 1, di bawah 1 ya kan. Anggaplah ini selimut beton 2 cm, ini juga 2 cm ya kan, dan ini 8 cm sisanya ya kan, ini 12. Nah, wire mesh ini yang bawah sama yang atas kan nggak mungkin tanpa penyangga, pasti kan butuh yang namanya besi. Nah, seperti ini. Nah, besi inilah yang dinamakan space bar, dan ini tidak masuk dalam hitungan kemarin. Nah, sekarang anggap bangunan yang tadi itu 4 kali 4, berarti kalau ini saja jaraknya 40 cm ya kan. Anggaplah bisa titik-titik ini ya, ini untuk penyangga wire mesh ini, space bar ini 4 cm. Kalau 4 cm saja berarti kalau 4 meter berarti ini butuh 10 ke arah melintang memanjang 10, berarti totalnya 100 pieces ya kan. Dan kemarin itu make besi diameter 8. Sekarang berapa nih panjang besi space bar ini? Kita hitung saja. Kalau kita hitung lurus saja ya, ini seperti ini kan. Ini 5 cm, ini 5 cm, ini 8, ini kan 8, ini 8, ini 5. Ini saja udah 31 cm. 31 cm dikali 100 pieces 3100 cm. Jadiin meter berarti 31 meter. Kalau 31 meter berarti sekitar kita order besinya berapa? Diameter 8. Berarti 34 batang. Satu batang sekarang udah 35.000. Sorry, bukan 4 batang ya, 3 batang. 12 meter ya. Nah, 35.000 kali 3 udah 105. Nah, ditambah ini kerugiannya. Tadi udah 312 ya. Nah, ini tekornya di sini nih saya. Padahal harga wire mesh yang saya ajukan itu per meter persegi plus upahnya itu sudah tinggi, tapi masih tidak bisa menutupi kerugian ini. Nah, jadi kalian yang mau ngeborong wire mesh harus tahu detail pemasangannya. Sebenarnya saya tahu detail pemasangannya, tapi saya lupa. Ya, mau gimana lagi, namanya lupa. Space bar ini lupa ngitung. Kemudian overlap tadi ya, yang pertama tadi yang besi numpuk itu. Dan besi numpuk itu standar kalau yang konstruksi yang baik itu 2 lubang. Jadi misalkan nih wire mesh ya kan, kotak-kotak gini kan, kotak-kotak gini, overlapnya itu berarti ada di sini. Nah, 2 lubang. Nah, ini overlapnya ini yang ada di sini. Ini yang nggak kehitung. Jadi akhirnya saya tekor segini. Ini kalau 4 kali 4. Lah kalau kemarin saya itu ada berapa lantai itu, gimana nggak tambah banyak ini. Sedangkan kalau kita mau nambah additional pekerjaan tambahan ini, di perjanjiannya itu diterima tinggal ngecor, udah ditandatangani. Jadi mau nggak mau wire meshnya ini overlapnya harus kita pasang seperti ini, kemudian space barnya ini pakai diameter 8 ini harus kita pasang. Gimana? Nah, ini jadikan pengalaman buat kalian, jangan sampai seperti saya lupa ngitung akhirnya tekor. Nah, jadi mungkin itu saja
informasi yang saya sampaikan, jadi biar kalian tahu sebelum ngeborong harga wear mesh ya. Yang jelas kalian harus tahu yang pertama yaitu ya harga wear meshnya. Harga wear mesh harus tahu. Kemudian yang kedua, upah borongannya harus tahu. Nah, kemudian yang ketiga ya, detail pekerjaannya juga harus tahu. Ini harus tahu, ketiganya harus tahu. Ini tahu harganya, tapi detail pekerjaannya nggak tahu. Ini bisa salah harga, ya kan? Ya seperti tadi, kita nggak tahu kalau ada overlap, otomatis kita salah harga karena salah volume. Kemudian kita nggak tahu detail pekerjaannya, ini tadi ada space bar nggak kehitung, ini juga bikin tekor. Oke, nah kira-kira sampai di sini paham ya. Jadi jangan sampai seperti saya sampai tekor. Nah, kalau di sini di Bali ini ya, untuk wear mesh itu M6 itu harganya 312.000 per lembar ya. Nah, kalau M7 itu di sini 425.000 per lembar. Kemudian kalau M8 ini 550.000 per lembar. Jadi kalau kalian mau ngajuin ini per meter persegi ya harus konversi dulu ini. Ini kan wear mesh ini ukuran 2,1 kali 5,4 meter, berarti kan 11,34 meter persegi. Ya tinggal bagi saja, misalkan 312.000 dibagi 11,34. Nah, inilah dapatnya per meter persegi harga wear mesh. Ini untuk M6. Begitupun untuk M7, M8. Jadi kalian bisa bagi sendiri. Ya kan? Nah, selain itu juga harus memperhitungkan upah borongan serta detail-detail yang ada di sana, ya kan? Nah, kebetulan kemarin itu borongan saya itu tidak termasuk ngecornya, jadi cuman persiapan pembesian, ya kan? Kemudian sama untuk persiapan backcasting. Nah, jadi kalau misalkan di lantai bawah kan berarti backcastingnya di sini keliling ya. Ya kalau di lantai 2 ya harus pakai perancah apa segala macam, belum yang di sininya. Nah, kalau untuk harga borongan backcasting itu sudah saya share, cek aja di video sebelumnya, ya kan. Nah, di situ lengkap, ada upah plus materialnya dan jenis-jenis backcastingnya juga sudah ada. Jadi kalian bisa cek harganya di sana. Oke, mungkin segitu dulu informasinya untuk kesalahan-kesalahan untuk harga borongan wear mesh. Mungkin kalian kalau punya pengalaman yang sama seperti saya, coba komen di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam QS.